Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil pemikiran-pemikiran kami mengenai rancangan Backward Design, yaitu tahap 2 menentukan bukti penilaian. Kelompok kami sudah searching berbagai literatur bacaan mengenai tahap 2 yaitu menentukan bukti penilaian. Untuk penjelasannya silakan disimak ya. Perkenalkan, nama saya Laili Fatmawati. Di sini saya mendapatkan artikel yang berjudul Perancangan Pembelajaran Fisika tentang Rangkaian Seri dan Paralel untuk Resistor menggunakan Understanding by Design UBD yang ditulis oleh Sinta Pertiwi, Deborah Natalia Sujito, dan Ferdi Samuel. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa UBD adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Dalam hal ini guru harus merancang tujuan dan bagaimana tujuan itu betul-betul dicapai. Istilah Understanding by Design UBD sama halnya dengan Backward Design atau desain mundur. Perbedaan mendasar UBD dan desain pembelajaran lainnya adalah pada urutan perancangan, evaluasi pembelajaran, dan langkah pembelajaran. Baik, biasanya guru merancang pembelajaran mulai dari menentukan tujuan pembelajaran, kemudian langkah pembelajaran, lalu evaluasi pembelajaran. Namun dalam UBD, perancangan dimulai dari tujuan pembelajaran, kemudian menyusun evaluasi pembelajaran, dan kemudian barulah merencanakan langkah pembelajaran. Pada penelitian artikel ini, asesmen dan evaluasi dibuat beracukan pada tujuan pembelajaran. Asesmen tersebut meliputi yang pertama ada mahasiswa dapat mengukur arus menggunakan amperemeter yang dipasang seri terhadap resistor dan mengukur tegangan dengan voltmeter yang dipasang paralel terhadap resistor. Yang kedua, mahasiswa dapat menghitung arus, tegangan, hambatan menggunakan persamaan. Jadi, asesmen tersebut dipilih karena disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Di sini saya akan memaparkan sebuah ulasan dari proceeding yang berjudul Metode Understanding by Design sebagai satu metode pembelajaran alternatif dalam upaya meningkatkan higher order thinking skill atau HOTS peserta didik dalam sebuah kajian teoritis. Fokus dari metode UBD adalah mengembangkan dan memperdalam pemahaman. Pengajar diharapkan mampu membuat para peserta didik mengerti apa yang harus mereka pelajari. Pengajar merencanakan pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik dengan cara mengidentifikasi hasil belajar yang diinginkan. Sesudah itu, pengajar menentukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa peserta didik benar-benar memahami materi belajar. Bukti hasil selama proses pembelajaran adalah hal-hal yang dikumpulkan melalui penilaian formal dan informal, bukan hanya tes akhir unit atau bab, melainkan juga kuis, tugas, proyek, observasi, dialog, dan penilaian diri murid yang harus didokumentasi dan divalidasi untuk memastikan bahwa pembelajaran yang diinginkan benar-benar tercapai. Asesmen dan kriteria penilaian yang dikembangkan berdasarkan sasaran pembelajaran. Untuk menentukan berhasil tidaknya sasaran dicapai, kriteria yang ditentukan harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Dalam menilai tugas maupun tes evaluasi, kriteria dibuat dalam bentuk rubrik, yakni penunjuk pemberian skor berdasarkan kriteria yang berisi skala pengukuran yang tetap dan juga berisi deskripsi karakteristik dari setiap poin skor. Perkenalkan, saya Jamilah. Di sini saya akan membahas tentang menentukan bukti penilaian dari jurnal Yeni Setiawati dan kawan-kawan 2023 yang berjudul Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan UBD. Understanding by Design UBD merupakan pendekatan pembelajaran yang menitikberatkan pada tujuan pembelajaran dan menitikberatkan tanda pembelajaran dan pemahaman siswa. Sinta dan kawan-kawan 2019. UBD memiliki prinsip desain pembelajaran mundur yang berbeda dengan desain pembelajaran lainnya. Pendekatan Understanding by Design (UBD) dimulai dengan menetapkan
dasar tujuan pembelajaran, membuat penilaian pembelajaran yang merencanakan pembelajaran dari Asriah 2016. Kelengkapan materi pembelajaran digunakan meliputi LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan alat penilaian. UBD memiliki keunggulan dalam memastikan keterkaitan antara tujuan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran, serta membantu siswa memahami apa yang mereka butuhkan. Pada tahap ini, guru mengumpulkan bukti terkait hasil atau pemahaman yang ingin dicapai oleh siswa dengan menggunakan asesmen dalam berbagai metode penilaian yang diberikan seperti memberi tugas kerja berupa proyek, portofolio, bukti lainnya seperti membuat kuis, tes, dan pengamatan. Selain itu, asesmen yang perlu diberikan yaitu penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Perkenalkan, nama saya Nina Rahayu. Di sini saya mendapatkan artikel mengenai implementasi Understanding by Design dalam kegiatan pembelajaran. Artikel ini merupakan literatur review dari Veronica Eka Dea Sinatala, Mila Vanalita, Anissa Pratama, dan Margareta Dwi Asusti. Nah, dalam artikel ini dijelaskan bahwa Understanding by Design atau UBD merupakan sebuah desain untuk sebuah pemahaman secara mendalam dengan alur yang disebut backward design atau desain mundur yang bertujuan untuk mengingat tugas yang harus diselesaikan agar guru dapat merencanakan kegiatan untuk mencapai atau juga bisa disebut dengan pelatihan yang terencana. Nah, selanjutnya itu Understanding by Design ini diterapkan juga sebagai salah satu alternatif desain untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan mengaitkan 3 komponen. Komponennya antara lain cara membalik urutan desain pembelajaran, membuat tujuan pembelajaran terlebih dahulu, lalu kemudian membuat soal evaluasi, dan terakhir membuat langkah pembelajaran. Nah, dengan UBD ini, penilaian UBD lebih menekankan pada unjuk kerja murid atau performance student, di mana hasil yang ingin dicapai dalam UBD tidaklah langsung pada kemampuan tertinggi, melainkan disusun secara bertahap, karena yang paling diterapkan dalam sebuah pembelajaran ini yang berbasis UBD ialah pemahaman dari peserta didiknya. Perlu diketahui bahwa fokus utama dalam pembelajaran berbasis UBD adalah transfer pemahaman dan pembelajaran yang dihasilkan oleh kinerja otentik murid. Selanjutnya itu mengenai pemahaman ini disusun bertahap atau dikenal dengan 6 aspek. Apa aja 6 aspeknya? Yang pertama itu mampu menjelaskan, lalu mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, memiliki empati, dan memiliki kesadaran pengetahuan diri. Nah, untuk 6 aspek ini kita memerlukan peran guru. Apa sih peran guru? Peran guru dalam implementasi UBD dalam pembelajaran adalah merancang tujuan nyata atau hasil akhir yang diinginkan dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian diturunkan berdasarkan bukti pembelajaran yang diperoleh melalui penilaian berdasarkan tujuan dan standar. Dan terakhir adalah menentukan perencanaan pengalaman belajar dan pembelajarannya. Dalam hal ini dimaknai sebagai merancang kegiatan yang memenuhi tujuan pembelajaran tersebut. Nah, dengan demikian maka dalam penerapan atau implementasi UBD, seorang guru memiliki peran penting sebagai perancang atau penyusun kerangka rancangan pembelajaran dengan menerapkan desain mundur. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alvaro Carlo dan saya pada hari ini akan mereview artikel dengan judul Pengembangan Modul Ajar Matematika Bervariasi Berbasis Understanding by Design atau UBD. UBD juga biasanya disebut desain mundur karena dalam proses merancang pembelajaran dilakukan dengan urutan terbalik. Praktik umumnya dalam merancang pembelajaran adalah mulai dari menentukan tujuan pembelajaran, membuat tahapan pembelajaran, dan evaluasi. Tetapi dalam UBD menentukan tujuan adalah langkah pertama, diikuti dengan menentukan instrumen evaluasi dan merancang tahapan pembelajaran. Sebagai langkah terakhir, urutan desain UBD menurut Begin dan McT dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, guru harus mengidentifikasi kompetensi yang diinginkan untuk membuat tujuan pembelajaran. Untuk menentukan tujuan pembelajaran, guru harus memeriksa materi mana yang harus dikuasai oleh peserta didik, termasuk kompetensi yang harus dimiliki berdasarkan standar capaian tujuan. Untuk membuat instrumen evaluasi berbentuk tes tertulis, kuis, dan asesmen lainnya. Dalam hal ini, guru bertindak sebagai asesor sebelum membuat desain pembelajaran.
Pada tahap ketiga, guru merencanakan kegiatan pembelajaran dengan strategi yang tepat, prosedur pembelajaran yang diusulkan dan kegiatan harus mengacu pada tujuan pembelajaran, yaitu tahap dan kegiatan mana untuk mengakomodir tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kegiatan yang diusulkan mengakomodir pembelajaran peserta didik mampu untuk memahami materi selama tahap evaluasi. Dengan urutan terbaik dalam merancang pembelajaran bisa jadi ada hubungan antara komponen utama desain pembelajaran, yaitu tujuan, evaluasi, dan tahapan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, kemudian di sini ada contoh penerapan tahap 2 menilai bukti penilaian dalam Understanding by Design pada materi pentingnya nutrisi. Di sini ada tugas kinerja. Tugas kinerjanya yaitu kamu adalah yang kamu makan. Peserta didik akan diminta untuk membuat sebuah brosur yang ditunjukkan kepada anak kecil mengenai pentingnya nutrisi yang baik bagi tubuh untuk hidup sehat. Kemudian bukti lainnya ada, yang pertama ada kuis tentang jenis-jenis makanan dan piramida makanan USDA. Yang kedua ada tes lisan. Peserta didik mendeskripsikan 2 permasalahan kesehatan yang berpeluang muncul akibat dari kekurangan nutrisi dan tidak menerapkan hidup sehat. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai bukti penilaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.